Bertemu lagi dengan saya dan seorang narasumber yang kali ini kita undang pada podcast Festival Jawa Daily seri kedua, bahwa kali ini kita akan membincangkan persoalan eksistensi dan persebaran kelompok masyarakat Jawa yang tidak hanya di Sumatera Utara, tapi ada di tempat-tempat lain. Ini narasumber kita, Bapak Erizon Koto, akan banyak berbagi cerita tentang persoalan eksistensi orang-orang Jawa yang mungkin nanti akan bisa dijelaskan secara mendetail. Kami harapkan Bapak Erizon dalam kali ini untuk berbicara apa saja yang bisa kami tangkap dan mungkin bisa kami simak. Kami minta waktunya Bapak Erizon untuk dapat bercerita. Baik, terima kasih Bapak Dr. Panji Suroso yang sudah memberi kesempatan kami di sini berbicara dalam wadah Festival Jawa Daily. Dan ketika beberapa tahun yang lalu festival ini diselenggarakan, ternyata ada hal-hal yang sangat menggelitik, sangat menarik dari diaspora Jawa, khususnya yang ada di Delhi. Dan pemikiran itu berkembang, ternyata tidak hanya di Tanah Delhi orang-orang Jawa eksis, tapi juga sampai ke mancanegara seperti di Suriname misalnya. Nah, untuk di Delhi, dalam wadah Festival Jawa Daily, Bapak Panji Suroso sudah menggagas bagaimana memperlihatkan eksistensi orang-orang Jawa yang notabene, ini maaf ya Pak Panji, mereka bukan orang-orang bangsawan. Ya mungkin ada, tetapi sebagian besar mereka yang bekerja di perkebunan, mereka orang-orang biasa. Tetapi setelah sekian puluh tahun, mungkin udah ratusan tahun kemudian, mereka eksis. Mereka mengisi tempat-tempat tertentu dalam pembangunan Indonesia. Ada yang sampai ke tingkat sarjana, doktoral, dan akhirnya lahirlah Festival Jawa Daily ini di tangan Bapak Panji Suroso dan kawan-kawan. Dan ini membuat generasi muda Jawa khususnya memberikan sesuatu pancingan juga terhadap diaspora lain dari suku lain, misalnya Minang. Ya, orang Jawa di Tanah Delhi berjumpa dengan diaspora suku-suku lain yang ada juga di Tanah Delhi atau Medan khususnya, dan mereka saling kolaborasi, berinteraksi, membentuk satu masyarakat khas Delhi, khas Medan, khas metropolitan Medan. Mungkin itu dulu sementaranya. Oke, baik Pak Erizon. Dari keterangan Pak Erizon tadi sudah memantik kita ya untuk mengulas sedikit kedatangan orang Jawa, kemudian berdiaspora dengan suku-suku setempat. Nah, memang ketika kedatangan orang-orang Jawa ke Tanah Delhi ini kan dari beberapa dekade. Jadi kalau kita awali kedatangan orang Jawa itu ketika adanya perusahaan perkebunan Delhi yang dibawa oleh company, oleh VOC dulu ya. Nah, itu yang kemudian membawa ratusan orang, bahkan ribuan orang Jawa datang kemari untuk dijadikan sebagai pekerja perkebunan. Memang benar sekali Pak Erizon bahwa orang-orang Jawa yang datang kemari itu bukan dari kelas ningrat, tapi memang kelas proletar, kelas rakyat biasa, petani yang kemudian dipekerjakan di kelas-kelas perkebunan. Nah, tapi setelah masa ini berlalu dan kemudian saat ini perkembangan zaman dan keadaan sosial ya, orang-orang Jawa yang dulunya bekerja di kelas-kelas perkebunan sekarang sudah mengalami kemajuan pesat ya.
melalui pendidikan-pendidikan yang ditempuh. Bahkan sekarang ada birokrat-birokrat yang di Sumatera Utara ini itu berasal dari suku Jawa. Nah, bagaimana kita ini sekarang Pak Irijon ingin menggali survival, cara-cara masyarakat Jawa ya tetap survive ya, tetap menguri-nguri budaya, tetap menjaga budaya ya. Kemudian kita ingin melihat perhelatannya itu nanti di event Festival Jawa Deli ini. Nah, menurut Pak Irijon ya, bagaimana apakah event ini nanti bisa menjadi sebuah ajang yang bisa meningkatkan, bisa menarik ya masyarakat, tidak aja saja suku Jawa ya yang mau berpartisipasi dalam hal ini ya. Mungkin Pak Irijon bisa memberikan pandangannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Panji Suroso. Saya memandangnya seperti ini Pak Panji, bahwa kultur awal itu adalah seperti ibu kandung. Jadi walaupun orang Jawa yang tadinya di tanah Jawa dia masyarakat biasa, kemudian dia dibawa ke Tanah Deli, dipekerjakan di perkebunan dengan segala macam suka dan duka. Dan mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka punya ibu. Ibunya itu ya kultur Jawanya itu. Jadi mereka berusaha bahwa mereka harus diakui sebagai orang Jawa. Walaupun mereka sudah bukan di tanah Jawa. Mereka kawin-mawin di Tanah Deli, mereka punya anak generasi penerus. Nah, mereka ingin tetap dianggap Jawa, tetap dianggap Jawa. Salah satu jalan penting yang mereka lakukan adalah memunculkan kembali memori kolektif mereka tentang asal-usul mereka. Ya. Ketoprak misalnya, atau jaran kepang, kuda lumping, itu tidak ada di daerah lain. Dan mereka memainkan itu supaya dunia tahu. Mereka ingin menyatakan, kami orang Jawa melalui kultur ini. Dan mereka berusaha menampilkan seasli mungkin, ya, seasli mungkin yang bisa mereka buat supaya mereka tetap diakui sebagai orang Jawa. Nah, pemikiran itu ditangkap oleh orang-orang muda, generasi muda Jawa Deli, dan akhirnya terbentuklah Festival Jawa Deli ini, di mana orang-orang Jawa yang sudah lahir di Tanah Deli, mereka tetap memproklamirkan bahwa kami orang Jawa, lihatlah kami, saksikan kami bahwa kami orang Jawa, kami memainkan ketoprak, kami memainkan jaran kepang, yang memang tidak ada di kultur lain. Jadi ini salah satu bentuk proklamir atau suatu teriakan keras bahwa kami orang Jawa, walaupun kami sudah tidak di tanah Jawa. Oke, baik, terima kasih Pak Irijon. Nah, bahwa orang Jawa di Deli ini Pak Irijon itu kan tidak hanya memainkan jarang kepan atau kuda lumping saja, ya. Ada juga yang tetap memainkan ludruk, ada wayang orang, kemudian ada wayang kulit, dan bahkan campur sari. Nah, campur sari. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Irijon juga seorang tenaga pengajar di bidang musik ya di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara. Ini kan juga merupakan seorang komponis ya, punya kelompok musik orkes ya, memimpin musik orkestra. Bahwa kita ingin melihat sebenarnya bagaimana karya-karya musik gending-gending ya, ataupun lagu-lagu populer masyarakat Jawa, contohnya seperti lagu getuk atau lagu yang lain-lain, itu bisa bisa dikomposisikan lagi ya kan. Kira-kira Pak Irijon, apa yang bisa kita
memberikan pembaruan ya pada komposisi musik-musik populer maupun gending-gending. Mungkin Pak Erizon punya saran atau punya ceramah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa untuk lebih mengembangkan kehidupan kebudayaan Jawa yang tidak hanya teater tradisional atau tarian tradisional, tapi juga musiknya dikembangkan. Kami mohonkan Pak Erizon untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kami. Baik, Pak Dr. Panji. Kita sebagai penggiat musik dalam interaksi sosial di Tanah Deli, di Metropolitan Medan, kita punya satu kelompok musik yang sebenarnya juga punya latar belakang sejarah yang cukup panjang. Misalnya saya membina orkestra, ada big band. Ternyata sekitar tahun 1890 di Sidempuan itu sudah ada kelompok musik brass. Mereka memainkan alat musik brass yang lengkap, yang mulai dari soprano sampai bass itu lengkap. Dan kita memainkan format big band untuk anak-anak muda sekarang itu bukan hanya meniru-niru atau sok-sok Amerika gitu. Ternyata atuk-atuk kita, opung-opung kita sudah memainkan alat musik brass, ya. Dokumennya ada dalam bentuk fotografi dan kita hanya tinggal melanjutkan. Dan pada Festival Jawa Deli yang pertama beberapa tahun yang lalu kita coba arrange ulang lagu campur sari getuk karya Mendiang Mantos ya kalau nggak salah ya. Nah ternyata itu sangat mendapat tempat disukai oleh orang-orang Jawa Deli dan masyarakat Medan Metropolitan. Dan baru-baru kita di Sewampu ya Pak Panji itu mendapatkan sambutan yang meriah. Kita menyanyikan lagu Jawa, tapi di aransemen dalam style yang populer, dan itu menyegarkan kembali ingatan diaspora Jawa yang ada di Sumatera Utara khususnya, bahwa oh ternyata mereka masih eksis, masih diterima, ya. Suku-suku lain masih menyukai karya-karya yang berhubungan dengan kultur Jawa, gitu. Dan Jawa mendapat tempat di Metropolitan Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Dan saya pikir diaspora lain, etnis lain patut mendapatkan satu teladan kultural, gitu. Mudah-mudahan ada diaspora dari suku-suku lain yang juga bisa membuat suatu eksistensi yang akhirnya memberikan sumbangan positif terhadap interaksi sosial di Tanah Deli. Berarti ketika kita melihat ya peluang-peluang yang baik yang bisa kita kembangkan, tidak hanya melalui persoalan-persoalan sosial budaya saja ya, tapi persoalan-persoalan yang lain seperti mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda, khususnya tidak hanya suku Jawa tapi suku-suku yang lain ya Pak Erizon. Sebenarnya kita bisa menggali lebih dalam kultur-kultur yang ada di Sumatera Utara ini, tidak saja hanya Jawa Deli ya. Kita bisa mengembangkan potensi itu melalui pembinaan-pembinaan muda seperti yang Pak Erizon tadi jelaskan. Ya. Mungkin untuk closing statement Pak Erizon, bagaimana pandangan Pak Erizon tentang adanya Festival Budaya Jawa Deli ini? Kami harapkan Pak Erizon bisa memberikan closing statement. Baik, Bapak Dr. Panji Suroso, semoga gagasan tentang Festival Jawa Deli ini kita bisa wujudkan lagi untuk kali yang kedua. Dan sesuatu yang sangat menarik sekali,
Tanah Deli ini menyimpan satu kisah yang sangat unik. Mereka dari tanah Jawa datang ke Tanah Deli untuk dipekerjakan di perkebunan tembakau terutama. Dan ternyata mereka tidak mencari, sebagian mereka ada yang dikirim ke Suriname ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Berbagai macam suka dan duka, berpisahnya suami dan istri, orang tua dan anak, anaknya tinggal di Tanah Deli, orang tuanya dibawa lagi perjalanan jauh ke Suriname. Dan kerinduan itu mudah-mudahan terobati di wadah Festival Jawa Deli ini. Dan maaf, saya panggil Mas Panji, mungkin suatu saat Jawa Deli bisa menampilkan Yogyakarta Royal Orchestra, mungkin agak sedikit. Mudah-mudahan bisa kita undang Pak Erizon. Ya, supaya ada perjumpaan, ya, ada perjumpaan nih orang-orang bangsawan, ningrat dengan rakyat biasa yang ratusan tahun yang lalu mereka disekat ya oleh kolonialisme, dan kita persatukan lagi dalam peristiwa budaya di Festival Jawa Deli. Mungkin akan sangat mengharukan bagaimana tim kesenian dari Keraton Yogyakarta berjumpa dengan diaspora orang Jawa yang sudah mungkin ratusan tahun juga di Suriname. Terus ada lagi mungkin tim kesenian dari orang-orang Jawa yang di Madagaskar. Ini sebuah kerinduan. Ya, saya bukan keturunan Jawa, tapi saya bisa merasakan bagaimana orang-orang dari satu kultur ibu berjumpa dalam sebuah peristiwa yang sangat mengharukan nanti dalam peristiwa budaya ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan kami sebagai warga metropolitan Medan akan mendukung ini. Kaum muda dari suku Toba, Karo, Minang, mungkin Tionghoa, mungkin juga yang Melayu bisa berpartisipasi, dan sudah kita buktikan di Festival Jawa Deli yang pertama. Itu harapan kami, peristiwa Festival Jawa Deli ini mengobati kerinduan kultur Jawa yang ada di Tanah Deli, berjumpa dengan saudara-saudara mereka yang sudah terpisah ratusan tahun, sudah terpisah jarak yang sangat jauh, kemudian berjumpa dalam sebuah peristiwa budaya Festival Jawa Deli yang akan diselenggarakan di tanggal 12 dan 13 April 2025. Dan kita lihat bagaimana teman-teman Jawa Deli nyeni, dan kami sangat berharap dukungan dari teman-teman seniman di Yogyakarta, di Solo, di Jakarta, Bandung, dan berbagai kota yang lain, isi Brang Panjang, isi Jogja, memberikan satu pemikiran dan kontribusi dalam bentuk apapun, supaya kita dengan Festival Jawa Deli ini kita bisa merajut silaturahmi antar kultur yang ada di metropolitan Medan ini sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Erizon, ya, ini sangat tajam dan mendalam sekali apa yang sudah Bapak Erizon tadi terangkan kepada kami. Baik, terima kasih. Ini tadi sebuah closing statement yang sangat menyentuh dari Pak Erizon, ya, telah memaparkan bagaimana diharapkan bahwa event Festival Jawa Deli ini menjadi sebuah ajang silaturahmi antar suku, tidak hanya saja suku Jawa, bahkan suku-suku yang lain, tidak hanya di Sumatera Utara, juga kita harapkan dari berbagai daerah. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Erizon, itu kita berharap ada orkestra dari Yogyakarta, kemudian teman-teman dari institusi seni, ya, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Padang Panjang, ya. Kita berharap nanti bisa ikut meramaikan event Festival Jawa Deli.
Terima kasih, sampai bertemu lagi pada episode Bincang Festival Jawa Deli berikutnya. Salam budaya.